Selamat pagi, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga materi akuntansi biaya yaitu mengenai job costing. Ya, apa sih sebenarnya job costing ini? Baik, saya ceritakan sedikit latar belakang dari proses produksi. Jadi suatu perusahaan ini bisa berproduksi apabila ada pesanan dan bisa juga perusahaan berproduksi secara massal, yaitu ada pesanan atau tidak ada pesanan, perusahaan berproduksi. Nah, perusahaan yang seperti tadi yang berproduksi secara massal ini menggunakan sistem akuntansi perhitungan harga pokok produksinya adalah proses costing system. Sementara perusahaan yang berproduksi apabila ada pesanan, maka menggunakan sistem perhitungan biaya harga pokok produksinya adalah job costing. Ya, secara umum ya perbedaannya ini yang paling kelihatan adalah kalau di job costing unit produk atau jasa yang dihasilkan ini relatif berbeda antar setiap pesanan dengan pesanan yang lain. Sementara kalau pada proses costing sejumlah unit atau jasa yang dihasilkan ini adalah identik, sama katanya. Ya. Lebih lanjut lagi adalah perbedaannya seperti ini. Ya. Kalau harga pokok, kalau perusahaan yang menerapkan job posting, maka dia akan berproduksi secara pesanan. Berarti tujuan produksinya ini memenuhi pesanan. Ya, harga pokok produksinya dihitung per pesanan. Berbeda dengan perusahaan yang menerapkan proses costing. Ya, karena perusahaan ini berproduksi secara massal dan kontinu, ya, maka tujuan berproduksinya perusahaan ini adalah untuk mengisi persediaan. Ya. Kemudian perhitungan harga pokok produksinya ini per periode, artinya berarti nanti ada memperhitungkan persediaan di awal dan persediaan di akhir. Nah, karena perhitungan harga pokok produksinya per periode. Ya, contoh perusahaan yang memakai sistem perhitungan harga pokok proses ini atau proses costing contohnya adalah perusahaan-perusahaan retail seperti Sari Roti, Mayora, Coca-Cola, begitu ya. Karena kalian lihat bahwa perusahaan-perusahaan ini produknya ada di pasaran, begitu ya. Dan relatif homogen perusahaan ini berproduksi ya, untuk produknya itu dalam satu jenis produksi itu sama semua. Misalnya beng-beng ya seperti itu, beng-beng ukuran reguler, beng-beng ukuran jumbo ya seperti ini, tidak berbeda. Nah, berbeda dengan perusahaan yang memakai sistem akuntansi job posting karena berdasarkan pesanan maka produknya bisa berbeda antara pesanan produk A, pesanan B, pesanan C dan seterusnya. Ya, nah berapa biaya per unitnya kalau di job posting berarti dihitung total biaya dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Ini berapa? Ya, dalam pesanan tersebut. Sementara yang menggunakan proses costing berarti adalah total biaya dalam satu periode itu dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan pada periode itu. Ya. Nah, baik kita lihat perusahaan apa saja yang menggunakan sistem job costing. Contohnya adalah percetakan, konstruksi, perusahaan pembuat film, perusahaan pembuat iklan, perusahaan kampanye, perusahaan yang memberikan jasa konsultasi, perusahaan yang memberikan jasa medis, gitu ya. Nah, tahapannya ya untuk menentukan harga pokok produksi di job costing adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi dulu nih pekerjaan yang dipilih sebagai objek biaya. Ya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi biaya langsung pada pekerjaan itu. Jadi dicari di MC dan di LC-nya berapa. Gitu ya. Kemudian yang ketiga memilih dasar alokasi biaya untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke pekerjaan itu. Berarti maksudnya begini, di perusahaan ini kan ada BOP-nya. Ya. Nah, untuk menghubungkan antara BOP perusahaan ke job yang kita terima, ini harus ada sesuatu yang menghubungkan. Nah, sesuatu yang menghubungkan ini adalah disebut sebagai dasar alokasi. Berarti seorang manajer di perusahaan tersebut harus memahami alur proses produksinya.
ya, supaya tahu nih di bagian BOP-nya ini apa yang paling signifikan berpengaruh. Apabila misalnya yang paling signifikan berpengaruh adalah tenaga kerja langsung, ya, berarti maka kemungkinan besar dasar untuk mengalokasikan BOP tadi ke job pesanan ini adalah jumlah jam TKL. Tetapi apabila mesin yang lebih berpengaruh pada proses produksi, maka dasar alokasi yang kemungkinan bisa dipakai adalah jam kerja mesin, begitu ya, jam mesin. Nah, itu yang nomor 3 penjelasannya. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi biaya tidak langsung. Nah, ini jangan sampai tertukar. Jadi kalian mengerjakan dulu yang nomor 4 dulu, mengidentifikasi biaya tidak langsung, baru memilih dasar alokasinya. Jangan. Kenapa kalau sampai tertukar? Bisa jadi kalian kalau melakukan seperti ini adalah kalian mendapatkan sejumlah list biaya tidak langsung, tapi tidak mengetahui ya apa yang tepat digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan BOP itu ke job. Yang kelima, step 5 adalah menghitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi. Ya. Yang keenam, menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke job tadi. Yang ketujuh adalah menghitung biaya total pekerjaan. Nah, aplikasinya seperti pada contoh berikut. Ya. Nah, misalnya UKM Balebat ini pada bulan Agustus 2016 menerima 3 pesanan, yaitu pembuatan sepatu anak SD, pembuatan sepatu anak SMP, dan pembuatan sepatu wanita. Nah, berikut data untuk masing-masing pesanan. Sepatu anak SD BMC-nya 5 juta, DLC-nya 3 juta. Ya. Sepatu anak SMP DMC-nya 10 juta, DLC-nya 6 juta. Sepatu wanita DMC-nya 10 juta, DLC-nya 7 juta. Jadi kalau kalian lihat ya, perpesanan ini berbeda nih DMC-nya dan DLC-nya. Artinya berbeda bahan bakunya dan berbeda juga biaya tenaga kerja langsungnya, gitu ya. Nah, ini yang makanya dibilang kenapa sifat produk dari perusahaan yang menggunakan job posting ini, produk yang dihasilkannya relatif heterogen. Nah, kemudian di sini perusahaan dalam 1 bulan itu ya memperhitungkan biaya overhead-nya sebagai berikut. Tetapi perusahaan melihat bahwa ternyata ya lebih banyak tenaga kerja manusia yang dipakai gitu ya untuk menyelesaikan pesanan ini. Berarti dasar alokasi yang memungkinkan untuk menghubungkan nanti BOP ke job itu adalah jumlah jam tenaga kerja langsung. Ya. Nah, selanjutnya tadi kita lihat bahwa BOP-nya yang setelah dikumpulkan perusahaan ini adalah penyusutan mesin pres 300.000, penyusutan mesin jahit 1 juta, bahan penolong 500.000, biaya listrik 500.000. Kemudian jumlah jam tenaga kerja yang langsung yang dipakai untuk menyelesaikan ketiga pesanan tersebut dalam bulan Agustus adalah 300 jam, di mana pembagiannya adalah pembuatan sepatu anak SD ini adalah membutuhkan 80 jam. Pembuatan sepatu anak SMP menghabiskan waktu 90 jam. Pembuatan sepatu wanita menghabiskan waktu 130 jam. Kalau kita ditanya, berapa sih harga pokok produksi untuk menghasilkan sepatu anak SD, untuk menyelesaikan sepatu anak SD? Nah, berarti kita lakukan langkah sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah objek biayanya. Yang mau kita hitung nih apa? Ya. Yang mau kita hitung adalah pesanan sepatu anak SD. Kita sudah tahu tadi di MC-nya 5 juta, di LC-nya 3 juta. Kemudian dasar alokasinya tadi, karena kita tahu bahwa ini perusahaan adalah padat karya, lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia. Berarti ada sesuatu atau dasar alokasi untuk menghubungkan BOP ke job itu adalah jam TKL. Berapa jam TKL pada bulan Agustus itu? Totalnya adalah 300 jam. Ya. Sekarang kita cari, berapa total BOP-nya di bulan Agustus itu? UKM Balebat menghabiskan BOP sebesar 5.300.000. Dari mana?
penjumlahan penyusutan mesin jahit, bahan penolong, dan biaya listrik, total 5.300.000. Nah, sekarang kita hitung tarif BOP tadi. Berapa tarif BOP-nya? Tarif BOP adalah 5.300.000 dibagi tadi dasar alokasinya 300 jam. Berarti diperoleh sebesar Rp17.667 per jam. Nah, inilah yang digunakan untuk mendapatkan BOP dari pesanan ini, sepatu anak SD. Ya, kalau begitu kita sudah dapat tarifnya, kita hitung berapa BOP-nya untuk pesanan sepatu anak SD. Pesanan sepatu anak SD ini menghabiskan 80 jam, di mana tarif 1 jamnya adalah 17.667. Berarti BOP-nya untuk pesanan ini adalah 1.413.000. Nah, ini belum selesai. Ini baru kita dapat BOP-nya. Sekarang kita perlu cari tahu berapa total biaya untuk menyelesaikan pesanan tadi. Total biaya untuk menyelesaikan pesanan tadi. Kita jumlahkan, ya. Di MC-nya 5 juta, ditambahkan di LC-nya 3 juta, kita tambahkan BOP-nya untuk pesanan ini yaitu 1.413.333. Totalnya adalah 9.413.333. Nah, ini adalah harga pokok produksi untuk menyelesaikan pesanan sepatu anak SD. Kalau ditanya berapa biaya per unitnya dari pesanan ini, nah, kita lihat berapa banyak sepatu anak SD yang dihasilkan dengan menggunakan 80 jam tadi. Kalau misalnya ternyata 80 jam TKR tadi menghasilkan 100 pasang sepatu anak SD, maka berarti harga per pasangnya tinggal membagi antara 9.413.333 tadi dengan 100. Maka akan diperoleh harganya adalah Rp9.413.133. Nah, itulah harga pokok per unitnya. Demikian penjelasan mengenai job posting. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian pahami. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.